mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu bentuk teks yang penting dalam materi keterampilan menyimak, yaitu laporan perjalanan. Laporan perjalanan ini merupakan bentuk laporan yang biasanya berisi pengalaman, pengamatan, serta informasi penting yang diperoleh selama melakukan perjalanan ke suatu tempat. Teks ini tidak hanya informatif, tetapi juga dapat menjadi media untuk melatih kemampuan kalian dalam menyampaikan informasi secara jelas dan juga runtut. Melalui laporan perjalanan ini, kalian akan belajar untuk menyimak informasi yang disampaikan, memahami detail yang dijelaskan, dan menyaring poin-poin utama. Fokuslah pada struktur laporan yang biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pendahuluan sendiri mencakup tujuan perjalanan dan informasi umum seperti lokasi, serta waktu yang kalian lakukan dalam perjalanan tersebut. Lalu bagian isi, yakni menggambarkan pengalaman atau aktivitas yang dilakukan selama melakukan perjalanan tersebut, termasuk fakta-fakta menarik atau fakta-fakta unik lainnya. Sedangkan untuk bagian penutup terdiri dari kesimpulan, kesan, dan juga pesan yang dapat diambil dari laporan perjalanan tersebut. Baik mahasiswa sekalian, apa sih laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah bentuk teks atau narasi yang menjelaskan pengalaman, observasi, dan informasi yang diperoleh selama melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dalam studi keterampilan menyimak, laporan perjalanan biasanya digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan informasi dengan seksama dan juga memahami isi laporan yang disampaikan. Laporan perjalanan mahasiswa sekalian, yang pertama, yakni untuk menyampaikan informasi, memberikan gambaran rinci tentang lokasi, aktivitas, dan hal-hal menarik selama perjalanan. Yang kedua, untuk melatih keterampilan komunikasi, yaitu melatih penyusun untuk menyampaikan informasi secara jelas dan juga runtut. Lalu yang ketiga, yakni untuk melatih keterampilan menyimak, yaitu melatih pendengar untuk menyampaikan dan menangkap poin-poin penting dari laporan yang disampaikan oleh pembuat video tersebut. Lalu selanjutnya, struktur laporan perjalanan. Yang pertama yakni pendahuluan, yang terdiri dari tujuan, lokasi atau tempat yang dikunjungi, lalu waktu dan juga durasi dalam perjalanan tersebut. Yang kedua yakni isi laporan, yang terdiri dari aktivitas yang dilakukan selama perjalanan, pengalaman yang menarik atau unik, serta informasi atau fakta penting tentang tempat yang dikunjungi. Lalu yang ketiga yakni struktur penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pengalaman perjalanan, lalu kesan dan juga pesan, serta saran jika ada yang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Yakni kita akan membahas tentang peran dalam keterampilan penyimak. Yang pertama yakni mendengarkan secara detail. Pendengar diharapkan bisa memahami informasi seperti waktu, tempat, dan juga kejadian dari laporan tersebut. Yang kedua yakni menyaring informasi utama. Diharapkan pendengar mampu membedakan informasi penting dan juga informasi tambahan. Yang ketiga yakni menganalisis pesan. Pendengar dapat mengevaluasi isi laporan untuk memahami makna dan tujuan dari penyampaian laporan tersebut. Oke, selanjutnya yakni ada tips untuk membuat dan menyampaikan laporan perjalanan. Yang pertama yakni catatlah semua hal penting. Pastikan kalian mencatat pengalaman, fakta, dan juga data yang relevan selama kalian melakukan perjalanan tersebut. Tips kedua yakni gunakanlah bahasa yang jelas. Pilihlah kata-kata yang mudah dipahami dan susun laporan secara beruntut. Yang ketiga yakni tips tambahkan elemen visual seperti foto, video, atau diagram untuk mendukung laporan tersebut. Yang keempat, latihlah cara penyampaian. Jika laporan disampaikan secara lisan, usahakanlah berbicara dengan intonasi yang baik dan juga tidak terlalu cepat. Akan mencoba untuk membuat laporan perjalanan sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Pastikan laporan yang kalian buat memiliki struktur yang jelas dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penonton. Jika laporan yang kalian sampaikan berupa lisan, perhatikan juga intonasi dan juga cara berbicara, karena hal itu akan mempengaruhi kemampuan pendengar dalam memahami laporan kalian. Oke, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai laporan perjalanan, tugas kalian hari ini adalah membuat vlog yang berisi laporan perjalanan berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Pilihlah lokasi yang menarik, bisa berupa tempat wisata, edukasi, atau lokasi lain yang relevan dengan tema yang kalian angkat. Siswa sekalian, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan, dan saya ucapkan selamat belajar dan juga selamat berproses.
Hey guys, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan nih ke salah satu tempat wisata yang udah terkenal banget di Surabaya. Kalian tahu nggak apakah itu? Yaitu Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Aku penasaran banget sama suasana di sini. Jadi langsung aja yuk kita explore bareng-bareng. Perjalanannya lumayan gampang kok. Aku mulai perjalanan pukul setengah 10 pagi dari Unesa Lidah Wetan. Aku naik sepeda motor karena menurutku transportasi yang paling efisien untuk menghindari macetnya kota Surabaya dan gak butuh waktu lama buat sampai di sini. Itu sampai langsung terasa vibe-nya yang asri banget, cocok buat refreshing. Aku tiba pukul 11 siang di pintu masuk. Tampak ramai sekali pengunjung termasuk rombongan sekolah dan keluarga. Namun, pembelian tiket berjalan dengan tertib. Tiketnya cuma 25.000. Terjangkau banget bukan? Pas pertama masuk, aku langsung disambut peta yang menunjukkan lokasi dari berbagai macam hewan-hewan. Jadi di sini ada banyak banget hewan-hewan, mulai dari harimau, gajah, burung-burung cantik dan eksotis. Yang paling menarik buatku adalah komodo. Di sini mereka kelihatan sangat senang karena dijaga dengan sangat baik. Ada info tentang hewan-hewan di setiap kandangnya. Seru banget sih. Jangan lupa ya bawa kamera karena banyak spot foto keren seperti patung dan taman-taman yang asri. Cocok untuk Instagram. Pukul setengah 1 aku istirahat sambil menikmati camilan. Lalu sebelum pulang aku menyempatkan untuk membeli souvenir sebagai kenang-kenangan dan kembali pulang ke Unesa Lidah Wetan. Overall, jalan-jalan ke Kebun Binatang Surabaya atau KBS ini sangatlah worth it. Karena tempat ini gak cuma seru tapi juga edukatif. Jadi kalau kalian ada waktu luang di Surabaya, jangan lupa mampir ya ke KBS. Sampai bertemu di perjalanan aku selanjutnya. Bye-bye. Jadi di sini saya akan menyampaikan isi dari laporan perjalanan yang telah kami buat sebelumnya. Hari atau tanggal Minggu 16 Desember 2024. Lokasi awalnya berada di Kampus Unesa Lidah Wetan. Tujuannya yaitu Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Nama pendahuluan. Pada hari Minggu kami melakukan perjalanan dari Kampus Unesa Lidah Wetan menuju ke Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Perjalanan ini bertujuan untuk menikmati suasana wisata edukasi sekaligus menyelesaikan tugas laporan perjalanan untuk mata kuliah keterampilan menyimak. Kebun Binatang Surabaya yang beroperasi di pusat kota merupakan salah satu destinasi wisata edukasi tertua di Indonesia. Selain dikenal dengan koleksi satwanya yang beragam, tempat ini juga menjadi pusat konservasi dan rekreasi yang menarik bagi pengunjung dari berbagai usia. Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat memahami lebih jauh tentang keanekaragaman satwa dan pentingnya untuk menjaga lingkungan. Di sisi lain, perjalanan ini juga menjadi momen untuk bersantai sejenak setelah menjalani rutinitas pekerjaan yang cukup padat. Kami memulai perjalanan dari kampus Unesa di Lidah Wetan pada pukul 9.30 WIB. Perjalanan dilakukan menggunakan sepeda motor, yang menurut kami menjadi pilihan transportasi paling efisien untuk menghindari kemacetan di Jalan Raya Surabaya. Perjalanan kami berlangsung dengan lancar, meskipun sesekali harus menghadapi lalu lintas yang cukup padat di beberapa titik. Sepanjang perjalanan, kami melewati jalan utama seperti Jalan Majen Sungkono yang dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Cuaca hari itu cukup cerah dengan angin sepoi-sepoi yang membuat perjalanan terasa nyaman. Selama perjalanan, kami juga berdiskusi tentang apa saja yang ingin kami eksplorasi di Kebun Binatang Surabaya. Yang selanjutnya tiba di Kebun Binatang Surabaya. Kami tiba di Kebun Binatang Surabaya pada pukul 11 WIB. Di pintu masuk, suasana tampak ramai oleh pengunjung, termasuk oleh keluarga rombongan sekolah. Namun, antrian pembelian tiket berjalan tertib sehingga kami tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah mendapatkan tiket, kami langsung masuk ke area kebun binatang. Dari pintu masuk, kami sudah disambut oleh peta yang besar yang menunjukkan berbagai zona di dalam KBS. Peta ini sangat membantu untuk menentukan rute perjalanan kami agar bisa mengunjungi sebanyak mungkin area dalam waktu yang terbatas. Jalan-jalan di kebun binatang. Setelah masuk, kami mulai eksplorasi dari zona mamalia besar seperti gajah dan harimau. Kandang harimau menjadi salah satu favorit kami karena desainnya yang menyerupai habitat asli, lengkap dengan bebatuan besar dan kolam kecil. Harimau yang sedang beristirahat tampak megah dengan bulunya yang bercorak hitam dan orange. Kemudian, kami menuju zona burung-burung eksotis seperti burung merak dan kakak tua. Area ini penuh dengan warna-warni yang mencolok dengan suara burung yang merdu. Salah
salah satu hal yang menarik adalah melihat burung merak mengembangkan bulu ekornya yang lebar, memberikan pemandangan yang sangat indah. Tidak hanya menikmati keindahan satwa, kami juga menyempatkan diri untuk mengunjungi area edukasi satwa. Di sini, kami mendapatkan informasi tentang program konservasi yang dilakukan oleh KBS, seperti upaya melestarikan spesies langka dan habitat alami mereka. Program ini menekankan pentingnya kesadaran manusia dalam menjaga kelangsungan hidup satwa di alam liar. Waktu istirahat setelah berjalan-jalan selama 2 jam, kami merasa perlu beristirahat sejenak. Pada pukul 12.30 WIB, kami berhenti di area makan yang terletak di bawah pohon-pohon yang rindang. Tempat ini cukup nyaman dengan bangku-bangku kayu dan suasana yang sejuk. Kami memanfaatkan waktu ini untuk menikmati camilan ringan sambil berdiskusi tentang hal-hal yang menarik yang telah kami lihat. Kami juga memperhatikan bagaimana pengelola KBS menjaga kebersihan tempat di sana. Tersedia banyak tempat sampah di setiap sudut sehingga pengunjung dapat dengan mudah membuang sampah mereka. Upaya ini sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan kelestarian lingkungan di dalam kebun binatang. Akhir perjalanan menjelang pukul 13 WIB, kami menyelesaikan kunjungan di Kebun Binatang Surabaya. Sebelum keluar, kami sempat membeli beberapa souvenir kecil seperti gantungan kunci berbentuk satwa dan miniatur harimau. Setelah itu, kami memulai perjalanan pulang menuju kampus. Perjalanan pulang terasa lebih cepat karena jalanan tidak terlalu padat. Kami tiba kembali di kampus UNESA dengan perasaan puas dan senang setelah menjalani pengalaman yang mengesankan di KBS. Oke, yang selanjutnya saya akan menyampaikan fakta menarik tentang Kebun Binatang Surabaya. Yang pertama, salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. KBS ini didirikan pada tahun 1916. Kebun binatang ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan memiliki sejarah yang panjang yang berperan dalam pelestarian satwa. Lalu yang kedua, koleksi wisata yang beragam. KBS memiliki lebih dari 200 spesies satwa, mulai dari mamalia, reptil, burung, hingga ikan. Beberapa satwa yang menjadi daya tarik adalah harimau Sumatera, orangutan, komodo, dan gajah Asia. 3. Lokasi strategis. Terletak di pusat kota Surabaya, KBS sangat mudah diakses oleh pengunjung. Tepatnya berada di Jalan Style dekat dengan Taman Bungkul, yang juga merupakan destinasi wisata favorit. Keempat, arena edukasi. KBS tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menyediakan program edukasi. Pengunjung, khususnya anak-anak, dapat belajar tentang satwa, habitatnya, dan pentingnya pelestarian lingkungan melalui berbagai papan informasi dan program interaktif. Kelima, ikon kota Surabaya. KBS sudah menjadi bagian dari identitas Surabaya. Kebun binatang ini sering dikaitkan dengan sejarah kota dan menjadi kenangan bagi banyak generasi, baik warga lokal maupun wisatawan. Selanjutnya, fakta menarik yang keenam, kebun binatang yang luas. Dengan luas sekitar 15 hektar, KBS memiliki ruang hijau yang asri dan nyaman untuk dikunjungi, lengkap dengan area piknik, taman bermain, dan jalan setapak yang mengelilingi kandang-kandang satwa. Lalu yang ketujuh, satwa langka dan dilindungi. KBS berkontribusi dalam pelestarian satwa langka seperti jalak Bali, komodo, dan harimau Sumatera. Beberapa program branding juga dilakukan untuk meningkatkan populasi satwa-satwa tersebut. Lalu yang kedelapan, patung Suro dan Boyo di depan pintu masuk KBS. Terdapat ikon Surabaya itu patung Suro atau hiu dan Boyo atau buaya yang menjadi simbol kekuatan dan keberanian kota Surabaya. Kesembilan, tempat bersejarah untuk konservasi. KBS pernah menjadi pusat konservasi dan penelitian satwa di Indonesia. Meski sempat mengalami tantangan, kebun binatang ini terus berkembang dengan pengelolaan yang lebih baik. 10. Harga tiket yang sangat terjangkau. Salah satu daya tarik KBS adalah harga tiketnya yang sangat terjangkau, menjadikan destinasi favorit untuk keluarga dari berbagai kalangan. Kesimpulannya dapat kami ambil, perjalanan di Kebun Binatang Surabaya memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga edukatif. Melalui kunjungan ini, kami dapat memahami keragaman satwa dan pentingnya melestarikan habitat mereka. Kebun Binatang Surabaya juga berhasil menciptakan suasana yang ramah bagi pengunjung dengan berbagai fasilitas yang memadai dan upaya yang menjaga kebersihan lingkungan. Keseluruhan, tempat ini sangat cocok sebagai destinasi wisata edukasi untuk keluarga, pelajar, maupun kalangan umum. Kami merekomendasikan Kebun Binatang Surabaya atau KBS ini bagi siapa saja yang ingin menikmati suasana alam sekaligus belajar tentang keanekaragaman hayati. Kunjungan ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga menginspirasi untuk peduli terhadap alam dan satwa liar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.